Shalom, selamat malam Oma Opa, Ibu Bapak, anggota PKLU dimanapun berada. Kita kembali bertemu malam ini dalam acara program Saya dan PKLU GPIB Membaca Alkitab Bersama. Perkenalkan, nama saya Ibu Kety Skipper Baan, anggota PKLU dari GPIB Jemaat Sejahtera Malang. Oma Opa, Ibu dan Bapak, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, Allah yang kami sembah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena kasih-Mu, sehingga kami telah dimampukan mempersiapkan diri untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Namun sebelumnya ampunilah dosa dan salah kami. Kuasai, sucikanlah dan kuduskanlah hati dan pikiran kami, serta pimpin dan bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk mengerti dan dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga lewat hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah karena kami anak-anak-Mu telah bersedia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami panjatkan doa kami. Amin. Ibu, Bapak, pembacaan Alkitab malam ini terambil dari Perjanjian Lama, Hakim-Hakim pasal 13 ayat 8 sampai 14 yang menyatakan, lalu Manoah memohon kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, berilah kiranya abdi Allah yang Kau utus itu datang pula kepada kami dan mengajar kami apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir itu. Maka Allah mendengarkan permohonan Manoah, sehingga malaikat Allah datang pula kepada perempuan itu ketika ia duduk di padang dan ketika Manoah, suaminya itu, tidak ada bersama-sama dengan dia. Kemudian perempuan itu segera berlari memberitahukan kepada suaminya, katanya kepadanya, orang yang datang kepadaku baru-baru ini menampakkan diri pula kepadaku. Lalu bangunlah Manoah dan mengikuti istrinya setelah sampai kepada orang itu. Berkatalah ia kepadanya, engkaukah orang yang telah berbicara kepada perempuan ini? Jawabnya, benar. Lalu kata Manoah, dan apabila terjadi yang kau katakan itu, bagaimanakah nanti cara hidup anak itu dan tingkah lakunya? Jawab malaikat Tuhan itu kepada Manoah, perempuan itu harus memelihara diri terhadap semua yang kukatakan kepadanya. Janganlah ia makan sesuatu yang berasal dari pohon anggur atau minuman yang memabukkan tidak boleh diminumnya, dan sesuatu yang haram tidak boleh dimakannya. Ia harus berpegang pada segala yang kuperintahkan kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Dari pembacaan kita tadi, Sinode memberikan tema yaitu
berpegang pada perintah Tuhan dengan ayat dasar yang berbunyi, lalu Manoah memohon kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, berilah kiranya abdi Allah yang kau utus itu datang pula kepada kami dan mengajar kami apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir itu." Yang terambil dari ayat 8. Ibu bapa yang dikasihi Tuhan, memang tidak mudah menerima sebuah pemberian, apalagi jika pemberian tersebut disertai dengan tugas tertentu seperti dimandatkan oleh pemberinya. Pengalaman inilah yang terjadi pada Manoah. Segera setelah mendengar informasi dari istrinya bahwa ia akan mengandung seorang anak, Manoah memohon kepada Tuhan agar ia kembali mendatangkan utusan yang akan memberi petunjuk baginya. Tuhan mendengar permohonan Manoah dan mengutus seorang malaikat kepadanya. Malaikat itu pun menyampaikan kembali apa yang dikatakannya kepada istri Manoah berkenaan dengan larangan meminum anggur dan makan makanan haram selama proses kehamilan. Kisah Manoah memperlihatkan kepada kita pentingnya pasutri memiliki pemahaman yang benar baik tentang janji Tuhan maupun tanggung jawab mereka sebagai rekan sekerjanya dalam mewujudkan rencana keselamatan. Dengan pemahaman tersebut, pasutri dapat sama-sama menginsyafi pentingnya sikap saling mendukung di dalam proses merealisasikan janji Tuhan dan betapa krusialnya peran mereka sebagai orang tua dan pendidik bagi anak-anak yang Tuhan anugerahkan. Sikap Manoah yang memohon petunjuk Tuhan menegaskan karakternya sebagai seorang pendamping yang saleh dan sportif. Demikian pula sikap istri Manoah yang terbuka kepadanya tentang pernyataan Tuhan juga menunjukkan kejujurannya. Kualitas relasi pasutri dan karakter yang baik seperti yang ditunjukkan Manoah dan istrinya perlu diusahakan dalam kehidupan rumah tangga Kristen setiap hari untuk merawat keharmonisan dan kerjasama. Kisah Manoah juga menginspirasi kita tentang pentingnya mencari informasi dan konfirmasi. Selain memohon hikmat Tuhan, pasutri juga perlu memperlengkapi diri dengan wawasan yang berguna, termasuk mengenai dunia pergaulan generasi muda. Dengan begitu, mereka mampu membimbing generasi muda baik untuk menghindari pergaulan buruk yang merusak hidup mereka maupun untuk melakukan apa yang baik guna menggenapi rencana Tuhan atas hidup mereka. Amin. Ibu, Bapak, Oma, Opa, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan pada malam ini. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang dapat menyatukan kami untuk bersama-sama memberitahu cinta kasih-Mu, karena Engkaulah dasar kesatuan kami sebagai keluarga Allah.
Kami berdoa buat pengurus PKLU serta seluruh anggota PKLU GPIB dimanapun berada dalam pergumulannya masing-masing. Tuhan berkati, memberi kekuatan serta kesehatan, dan Tuhan menolong menopang hidup mereka agar sukacita dan damai sejahtera selalu dirasakan dalam kehidupan mereka. Sebagai anggota PKLU, kiranya diberi kemampuan untuk menyadari suri tauladan bagi anak-anak dan cucu. Kami berdoa bagi fungsionaris Majelis Sinode GPIB dalam tugas-tugas pelayanan mereka, Tuhan berkati. Khususnya dalam pemilihan penatua dan diaken tahun ini, kiranya dapat terlaksana dengan baik dalam perkenan Tuhan. Kami berdoa bagi Dewan PKLU, kiranya Tuhan memberkati dan memberi kekuatan serta kesehatan yang prima dan kemampuan agar dapat merealisasikan tugas dengan penuh sukacita sehingga seluruh program yang sudah direncanakan dapat terlaksana dengan baik. Tolong jaga kami ya Tuhan dalam tidur dan istirahat kami sepanjang malam ini, agar kami boleh bangun kembali esok pagi dengan tubuh kami yang sehat, untuk dapat menikmati anugerah nafas kehidupan yang baru yang Tuhan Yesus berikan kepada kami. Doa ini kami panjatkan kepada Bapa di sorga, hanya melalui Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ibu, Bapak, Oma, Opa, kita semakin tua usia, kita semakin sadar bahwa kita tidak butuh perselisihan, bersandiwara, juga tekanan hidup. Tapi yang dibutuhkan sekarang hanya kesehatan yang baik, keluarga yang hangat, dan juga teman untuk berbicara dan bersenda gurau. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.